Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Devi Lestari, kemudian teman saya Tri Suryani, selanjutnya ada Widya Sari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai manajemen belanja daerah dengan topik yang akan kita bahas yaitu standar pelayanan minimal atau SPM. Langsung saja pada materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu pengertian SPM. SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang akan menjadi tolak ukur untuk digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sekaligus sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan mampu menyelenggarakan urusan wajib secara lebih sesuai dengan yang ditetapkan dalam SPM sesuai petunjuk kementerian atau lembaga terkait. Selain itu, harus dapat memprioritaskan pendanaan pelaksanaan daerah dalam belanja daerah dan wajib melaporkan penerapan SPM. Hal ini dikarenakan hasil dari penerapan SPM akan digunakan untuk merumuskan kebijakan nasional dan sebagai pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif dengan mempertimbangkan keuangan negara. Selanjutnya yaitu hubungan rencana pencapaian SPM dalam perencanaan dan penganggaran di daerah. Hubungan rencana pencapaian SPM dalam perencanaan dan penganggaran di daerah dapat ditunjukkan tentang pedoman dan penyusunan standar pelayanan minimal. Dalam pasal 9 dinyatakan bahwa yang pertama, penyusunan rencana 5 tahunan pencapaian SPM di tingkat pemerintah daerah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Dan rencana strategi satuan kerja perangkat daerah atau Restra SKPD. Yang kedua yaitu rencana 5 tahunan pencapaian target ini dituangkan menjadi rencana tahunan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD serta rencana kerja satuan kerja perangkat daerah atau Renja SKPD. Dalam proses penyusunan penganggaran, digunakan instrumen pendukung anggaran yang lain seperti standar satuan harga dan analisis standar belanja atau ASB. Yang ketiga yaitu target tahunan pencapaian SPM yang telah dimuat dalam dokumen RKPD. Yang keempat yaitu Renja SKPD dituangkan dalam prioritas dan plafon anggaran atau PPA dan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah atau RKA SKPD. Yang kelima yaitu tingkat pencapaian target SPM di daerah ditetapkan dengan mempertimbangkan batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan peraturan menteri dan kemampuan keuangan di masing-masing daerah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Widya Sari. Materi selanjutnya yaitu Rencana Pencapaian SPM dalam RPJMD dan Renstra SKPD. Rencana pencapaian SPM ini ditargetkan selama 5 tahun, termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri dari RPJMD dan Renstra SKPD. RPJMD dan Renstra SKPD ini memiliki kaitan substansi yang sangat erat sehingga penyusunan kedua dokumen ini rencana tersebut dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya yaitu rencana pencapaian SPM dalam RKPD dan Renja SKPD. Dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah terdiri dari rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD dan rencana kerja yaitu Renja SKPD. Penyusunan RKPD dimulai dari penyusunan rancangan awal RKPD dan berakhir pada penetapan RKPD. Tahap penyusunan rancangan RKPD provinsi dan kabupaten atau kota mencakup kegiatan yang pertama yaitu evaluasi rancangan awal RKP dan rancangan awal RKP tahun rencana. Kedua, verifikasi dan integrasi rancangan Renja SKPD. Ketiga, penyelenggaraan penyajian rancangan RKPD atau melalui proses tersebut. Kemudian,
Penyelarasan penyajian rancangan RKPD melalui beberapa proses. Yang pertama, mengintegrasikan SPM dan perencanaan tahunan daerah dilakukan pada waktu penyusunan renja SKPD. Yang kedua, untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator. Yang ketiga, analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap pencapaian kinerja pelayanan SKPD dan kinerja yang dibutuhkan. Materi selanjutnya yaitu dokumen penganggaran tahunan terdiri dari yang pertama, kebijakan umum APD atau KUA. Yang kedua, prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Yang terakhir yaitu rencana kinerja anggaran RKA SKPD. Baik, itu materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Tri Suryani. Baik, materi selanjutnya adalah penyusunan anggaran daerah, APBD. Diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD, KUA sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD, KUA yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama dengan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS untuk dijadikan acuan sebagai setiap satuan kerja perangkat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran RKA SKPD. Lingkup tahap dan langkah penyusunan SPM di daerah. Tahapan penyusunan rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada penjelasan Permendagri Nomor 79 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan rencana pencapaian standar pelayanan minimal. Pedoman tersebut menguraikan secara umum pentahapan dan pertimbangan penyusunan rencana pencapaian SPM di daerah, namun belum secara rinci menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan di setiap tahap. Langkah-langkah penyusunan rencana pencapaian SPM dibagi ke dalam 4 lingkup utama, 7 tahap, dan 18 langkah sebagai berikut. Pertama adalah tahapan, yaitu melalui proses penyusunan rencana pencapaian SPM di daerah, integrasi SPM dalam perencanaan, pembangunan jangka menengah, dan Renstra SKPD. Integrasi SPM dalam perencanaan, pembangunan tahunan, RKPD, dan Renja SKPD. Integrasi SPM dalam penganggaran tahunan KUA, PPAS, dan RKA SKPD. Pengendalian dan evaluasi pencapaian SPM, penyampaian informasi pencapaian SPM. Selanjutnya langkah-langkah integrasi SPM di masing-masing SKPD, koordinasi penyusunan rencana pencapaian SPM di daerah. Kenali indikator SPM, pengumpulan data dan informasi pencapaian SPM, menemukan tingkat pencapaian SPM, menentukan target pencapaian SPM, menyusun program dan kegiatan prioritas, menghitung kebutuhan pembiayaan, memastikan indikator SPM dalam analisis pelayanan SKPD, perumusan rencana program kegiatan, dan pendanaan indikatif. Memastikan target tahunan SPM dalam analisis pelayanan SKPD, perumusan, perencanaan program kegiatan, dan pendanaan. Memastikan indikator SPM dan KUA dan PPAS. Menentukan target pencapaian SPM dan pendanaan indikatif dalam RKA SKPD. Mekanisme pengendalian pencapaian SPM, evaluasi pencapaian SPM, penyusunan laporan pencapaian SPM di daerah. Memasukkan laporan pencapaian SPM dalam LPPD, LKJP, dan ILPD. Selanjutnya lingkup utama. Ada 4, yaitu menentukan batas waktu pencapaian SPM di daerah, mengintegrasikan
rencana pencapaian SPM dan perencanaan dan penganggaran, mekanisme pembiayaan penerapan SPM, sistem penyampaian informasi pencapaian SPM di daerah. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, sekian penjelasan kami mengenai standar pelayanan minimal atau SPM. Jika ada yang ditanyakan, komen di bawah ya. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, and share. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.